Shalom, keluarga GKS Sudirman, baik yang berada di tempat ini maupun yang saat ini sementara menyaksikan lewat live di Instagram ataupun Facebook. Ibadah raya GKS Sudirman pada hari ini segera kita akan mulaikan. Dan sebelum kita akan mulaikan ibadah pada siang hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Kami Tuhan menghadap-Mu karena kami percaya Tuhan betapa besar kasih-Mu kepada kami, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, dan perkenanan-Mu Tuhan bagi kami, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion. Dan saat ini juga Tuhan telah bersama-sama untuk kami Tuhan masuk di dalam ibadah pada siang hari ini. Keluarga kami semua yang berkumpul di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan yang terhubung melalui Tuhan streaming lewat Instagram, Facebook. Kami percaya Tuhan, setiap kami pun yang menyaksikan ibadah pada siang hari ini, semuanya mendapat perkenanan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, karena kami percaya ada kuasa di dalam Tuhan, ibadah-Mu Tuhan. Setiap hati yang mencari akan menemukan Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami yang kami sembah. Hanya Engkau Allah kami yang kepadamu Tuhan setiap mulut mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya Engkau di sini, Engkau bersama. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir tata kasih karunia-Mu lapang kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great.
dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Sekalipun sakit penyakit, sekalipun ketakutan, sekalipun kekhawatiran kami, tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau rindu terus Tuhan untuk menyembah. Amin. Kami terus rindu Tuhan untuk meninggikan nama. Yes. Karena sesungguhnya kami percaya Engkaulah Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa dengan segala perbuatan tangan. Jika aku menegadakan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan, dari Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu hati kami mau katakan, kami tidak akan takut. Bersama dengan Tuhan jemaat-Mu Tuhan, keluarga kami GKS Tuhan, Sudirman, dimanapun berada yang sedang menyaksikan Tuhan, bersama-sama menyaksikan Tuhan program ini. Kami percaya Engkau Allah yang besar, bahkan lebih besar dari segala yang kami takutkan hari-hari, lebih besar dari situasi, dari sakit penyakit virus apapun itu. Kami tetap percaya Engkau Allah lebih besar dari segala. Terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami kepada. Kami percaya jika Engkau memperhitungkannya sebagai kebenaran, kami akan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kekuatan kami Tuhan, karena kami percaya, bukan karena kami melihat. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun di saat badai bergelora, kami percaya Engkau tetap Allah kami, yang kuat, yang selalu menopang kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menaungi kami, Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu, lingkupiku, haleluya, dengan sayang-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku
Ku terangsang Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami akan tenang, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang menjaga, Allah yang menyertai setiap kami. Kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Aku percaya, Samuel, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab ku percaya. Sebab ku percaya, bukan karena melihat. Amin, amin, amin. Karena firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Amin, haleluya. Ku percaya, bukan karena melihat. Yes, haleluya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya firman-Mu yang begitu ajaib dan dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Kami melihat firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dan kami percaya itu akan terus terjadi bagi kami. Untuk itu di dalam waktu kami yang sulit, bahkan di dalam waktu kami yang sempit sekalipun, kami datang kepada-Mu ya Bapa. Kami mau firman-Mu menjadi kekuatan terus dalam kehidupan kami. Kami mau supaya hidup kami terus dituntun pada kebenaran-Mu demi kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau hidup kami terus dimerdekakan oleh Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami sampai siang hari ini. Kami percaya kami adalah umat-umat pilihan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami datang padamu dan berkati kami siang hari ini dengan firman. Mari jamah setiap hati kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik. Dan biar hidup kami semakin hari semakin dibaharui serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus, mari kita percaya bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan GKS Sudirman yang juga ada di rumah,
yang sama-sama kita menyaksikan ibadah kita siang hari ini, walaupun kita berada dalam tempat yang berbeda. Tapi saya percaya ada anugerah Tuhan, jamahan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa melawat kita dengan luar biasa, memberkati kita, mengurapi kita dengan luar biasa. Amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini saudara, saya dikasih tema, di mana tema tahunan kita GKS Sudirman, saudaraku terkasih, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Ini dahsyat, saudara kasih, amin. Iman yang luar biasa. Lalu subtema kita adalah iman yang memerdekakan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan hari ini saudara terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara mengenai firman Tuhan, tema kita dan subtema kita di gereja kita ini, saudara terkasih. Saya mau kasih satu firman Tuhan buat saudara dengan tema orang yang mengalami kemerdekaan. Amin. Amin. Saya percaya kalau semua kita ditanya, saudara terkasih yang ada tempat ini dan di rumah, kalau kita ditanya apakah saudara sudah dimerdekakan oleh iman, saya percaya semua kita akan berkata amin. Betul ya? Saya yakin saudara akan dengan kencang bilang amin. Kenapa, saudara terkasih? Itu iman kita, saudara. Itu kepercayaan kita, saudara terkasih. Tapi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus lihat apakah sungguh-sungguh hidup kita sudah dimerdekakan oleh iman, atau hanya sekedar iman kita yang berkata kita berkata, sekedar pengakuan kita yang berkata kita beriman, lalu kita sudah dimerdekakan oleh iman, tapi dalam kehidupan ternyata jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Yang ada di tempat ini buka Alkitabnya, saudara terkasih. Yang ada di rumah juga, saudara terkasih, saudara buka Alkitab saudara. Dan kita sama-sama mendengar firman Tuhan yang dahsyat pada saat siang hari ini. Sama-sama kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Satu ayat saja, tetapi hari ini akan menjadi berkat bagi kita, saudara terkasih. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, ayat yang sangat singkat sekali, tapi akan memberkati kita, mengubah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Oleh dimerdekakan oleh firman Allah. Baik, saudara terkasih, lihat firman Tuhan ini dan saya akan bacakan buat saudara. Dengan firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan berkata karena Tuhan itu adalah roh Allah, dan di mana ada roh itu, firman Tuhan bilang di situ ada kemerdekaan. Saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata Tuhan itu roh. Dan saya percaya, saudara terkasih, kita semua mengimani kalau kita percaya, di mana kita ketika percaya kepada Yesus, kita yakin roh Allah ada dalam hidup kita. Dan kalau kita ada dalam roh Allah ada dalam hidup kita, lalu kita berkata kita tinggal dalam roh Allah, saudara terkasih. Saya percaya harusnya kalau firman Tuhan berkata begini, harusnya kita semua juga yakin bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Saya percaya semua kita sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena ini iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Tapi persoalannya, saudaraku terkasih, dimerdekakan oleh iman itu bukan sekedar pengakuan, saudara. Betul ya? Ya, kalau cuma ngaku-ngaku sih semua juga gampang, betul toh? Saya juga kalau mau ngaku ganteng bisa, saudara. Cuma persoalannya siapa yang percaya, saudara. Saudaraku terkasih, kan itu masalahnya, saudara. Tapi sama dengan hal ini, saudara kasih, kau mengaku beriman dan kau mengaku sudah dimerdekakan oleh iman, itu gampang. Karena sekedar mengatakannya saja. Cuma persoalannya orang yang dimerdekakan itu tidak bicara pengakuan. Orang yang dimerdekakan itu bicara tentang kehidupan, saudara kasih. Maka hari ini, saudara kasih, ketika kau berkata kau sudah dimerdekakan oleh iman, kehidupanmu harus membuktikannya. Amin. Saudaraku terkasih, lalu pertanyaannya kalau begitu mau pendeta, siapa itu yang sudah dimerdekakan oleh iman? Persoalannya berarti itu, saudara kasih. Saya mau bagi buat saudara ada 3 hal yang firman Tuhan katakan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh roh Allah, ketika roh itu ada dalam diri kita, lalu kita tinggal dalam Tuhan yang adalah roh, lalu kita dimerdekakan oleh roh Allah, saudara kasih. Saya menemukan ada 3 gambaran yang harus terlihat dalam hidup kita. Gambarannya bagaimana? Firman Tuhan berkata begini, ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata begini. Mari saudara lihat ayat 18. Firman Tuhan berkata ada 3 gambaran kehidupan yang ditunjukkan oleh seorang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Yang pertama firman Tuhan berkata, kalau kau sudah dimerdekakan oleh Allah, kalau Allah sudah memerdekakan hidupmu dan kau sudah merdeka dalam Tuhan, maka dengar, yang pertama saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang kau harus mencerminkan kemuliaan Allah itu dengan muka yang tidak berselubung. Apa itu muka yang tidak berselubung? Pertanyaannya, muka yang tidak berselubung itu adalah apa yang terlihat dari dalam kehidupanmu harus mencerminkan kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kemuliaan Allah itu harus terlihat dalam dirimu, bukan karena aksesoris rohani yang kau pakai dalam hidupmu. Banyak sekali sekarang orang Kristen menunjukkan aksesoris kemerdekaan karena imannya dengan apa yang ia kenakan dalam hidupnya. Ada orang supaya terlihat, wah imannya hebat nih, imannya luar biasa, pakai kalungnya salib, saudara. Terus kalungnya salibnya nggak kira-kira lebih besar sekali, sampai 1,5 meter, saudara. Hampir lebih besar daripada dia, saudara. Waktu ditanya, kenapa tuh kalung kok besar begitu? Oh iya, supaya orang lihat kita selalu memikul salib, saudara. Jadi kita hidup selalu dalam apa yang dikehendaki oleh Allah, hidup apa yang diinginkan oleh Allah, karena kita mikul salib. Bukan. Firman Tuhan berkata, orang yang dimerdekakan oleh Roh Allah, kehidupan yang terlihat dari dalam hidupnya harus menggambarkan kemerdekaan itu. Apa yang terlihat dari dalam hidupnya, kemuliaan Allah terpancar dari dalam hidupnya, tidak boleh karena engkau mengenakan aksesoris rohani dalam hidupmu. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan tidak boleh pakai kalung salib, pakai baju rohani, haleluya, puji Tuhan tulisannya, silakan. Tapi yang Tuhan mau adalah apa yang menjadi kehidupanmu hari-hari harusnya menunjukkan sebuah kemerdekaan. Amin. Jangan menjadi pribadi yang hidup dalam penyamaran, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang hidup tertutup. Allah pengen kita menjadi pribadi yang terbuka di hadapan semua orang. Allah pengen kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang apa adanya, menjadi pribadi yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Memang kadangkala kalau sudah bicara tentang kejujuran dan keterbukaan, saudaraku terkasih, tidak banyak orang yang suka, betul ya? Saudaraku terkasih, apalagi kalau kita ngomong apa adanya kepada orang lain, saudaraku terkasih, banyak orang yang gak suka ketika orang lain dikasih tahu apa yang sebetulnya tentang kehidupannya. Waktu kita bilang orang jelek, banyak yang marah, saudara-saudara. Padahal dia beneran jelek, saudara-saudara. Saudaraku terkasih, makanya ketika kita jadi orang terbuka, banyak orang yang gak suka dengan kita. Apalagi yang terbuka kayak saya begini, orang Batak, saudara ya. Apa yang dilihat, itu yang diomongin, saudara. Orang Batak kan kalau lihat orang jelek, dia kan gak ngomong begini, kau kurang cantik, gak ngomong begitu dia, saudara. Dia ngomong apa adanya. Orang Batak kalau lihat orang jelek, dia ngomong, jelek kali kau, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang tersinggung. Kenapa? Karena diomongin apa adanya. Saudaraku terkasih, tapi firman Tuhan berkata, orang yang dimerdekakan oleh Roh Kudus harus apa adanya, harus seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih semuanya, dengar, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang menunjukkan bahwa kau sudah dimerdekakan oleh Allah, kau tidak boleh lagi hidup dalam penyamaran. Kau hidup terbuka, hidup dalam kejujuran, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Saudaraku terkasih, yang pertama gambaran kehidupan orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh iman dan kepercayaannya kepada Allah. Yang pertama firman Tuhan bilang, dia jadi pribadi yang tidak berselubung, hidup terbuka. Kemuliaan Allah yang terlihat sungguh-sungguh adalah kemuliaan Allah yang nyata dalam hidupnya. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini dalam ayat 18, firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan bilang, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, firman Tuhan bilang, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini yang kedua. Yang kedua, firman Tuhan bilang, orang yang dimerdekakan oleh Roh Allah, karena ada Roh Allah dalam hidupnya, yang pertama dia hidup terbuka apa adanya. Yang kedua, firman Tuhan bilang, dia akan dirubah segambar dengan Allah. Saudara, kalau mau tahu dirimu itu orang yang sudah merdekakan oleh iman, atau cuma sekedar ngaku-ngaku merdeka, kau tinggal lihat dirimu apa adanya. Kau apakah kau segambar dengan Tuhan atau tidak? Atau kau hanya ngaku-ngaku segambar, tapi ternyata jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah.
Mungkin saudara bertanya, Pak, apanya yang segambar? Yang mirip itu, yang segambar itu maksudnya apanya, Pak? Saudaraku terkasih, tentunya ini tidak bicara fisik, betul ya? Karena kalau sudah bicara fisik, saya pikir dalam hati, ya sulitlah kita untuk segambar serupa dengan Yesus, betul? Yesus orang Yahudi, lalu kita orang Indonesia, betul? Saya pikir perbedaannya jauh sekali, betul ya? Saudara yang sudah pernah ke Israel, kemarin Ibu Gembala juga baru dari Israel bersama teman-teman, dan lihat bagaimana keadaan kehidupan orang Yahudi, saudara kasih. Saya pikir rupanya dengan orang Indonesia jauh sekali. Orang Yahudi hidungnya mancung-mancung, saudara kasih, betul ya? Kalau orang Indonesia, saudara kasih, karena mungkin kita menganut keadilan yang sangat tinggi sekali, saudara kasih. Sampai sila kelima kita berkata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara. Jadi sampai hidung pun kita bagi rata, saudara. Saudara. Jadi kalau suami istri anak, hidung bagi 3, saudara. Jadi kalau disatuin baru mancung, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beda. Kalau secara fisik tentunya beda. Saya punya teman pernah bilang sama saya, saudara, waktu saya belum pernah pergi ke Israel. Waktu saya belum pergi ke Israel, saudara, teman saya bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau Bapak pergi ke Israel, itu orang Israel, Pak Pendeta cantik-cantik sekali. Pak Pendeta tutup mata, tangkap satu orang Israel, begitu buka, pasti dapat cantik. Tapi Pak Pendeta jangan coba-coba di Indonesia. Bisa-bisa kau tutup mata, buka, tangkap lihat, wah ampun, dapatnya yang lain. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau secara rupa tidak mungkin, saudara. Tapi ketika firman Tuhan berkata segambar dengan Allah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kehidupan, di mana kita hidup seperti Allah hidup ketika Dia hidup sebagai manusia. Di mana roh dan kehidupanmu, saudara kasih, harus mirip dengan Allah. Segambar dan serupa itu menunjukkan sebuah kemiripan yang terlihat dari dalam hidup kita. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Kalau menurut saudara, coba saudara renungkan. Iya, kita kan seringkali sebut diri kita anak Allah, betul ya? Siapa saudara? Anak Tuhan. Siapa saudara? Anak Allah. Coba saudara renungkan baik-baik. Kira-kira nih, kenapa kita disebut anak-anak Allah kalau menurut saudara? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu saudara, ini tidak lain tidak bukan, ini bicara kemiripan, terkasih. Karena kalau sudah bicara anak, pasti mirip dengan orang tuanya, betul dong? Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Saya kalau jalan sama anak saya satu, saudara kasih ya, laki-laki. Kalau saya jalan sama anak saya, orang selalu bilang begini, ya ampun, anaknya mirip papanya. Saudara kasih, betul ya? Waktu orang bilang gitu saya senang dong, betul ya? Kenapa? Mirip papanya, saudara kasih, betul ya? Tapi coba saudara bawa anak saudara jalan, lalu bilang, ya ampun, anaknya mirip tetangga. Saudara kasih, betul ya? Marah kita pasti, betul kan? Kok anak kita dibilang mirip tetangga, saudara? Saudaraku terkasih, tapi kalau dibilang mirip orang tuanya, wah kita senang. Saudara dengar, kalau saudara bicara, kalau saudara yang sudah dimerdekakan oleh Roh Allah, lalu saudara hidup di dalam Tuhan, dan saudara mengaku segambar dan serupa dengan Allah. Hari ini pertanyaannya, coba lihat dirimu, mirip kehidupanmu, mirip kehidupan Tuhan atau tidak? Pak, apa itu mirip, Pak Pendeta? Ini juga jadi persoalan, saudara. Menurut saudara apa itu mirip? Saudaraku terkasih, memang agak susah menerjemahkannya. Orang bilang, ya serupa tapi tak sama. Saudara ya? Ya, lalu ada orang bilang, oh ya kalau mirip itu percis. Saudara, saya pikir itu cuma kata-kata ganti dari kata mirip, saudara. Tapi saudara kalau mau tahu dirimu mirip Tuhan atau tidak, sebenarnya cara ukurnya gampang. Saudara. Bagaimana cara ukurnya, Pak Pendeta? Coba saudara lihat diri saudara. Mirip itu artinya lebih banyak samanya daripada beda. Hari ini kalau kau bilang kau dimerdekakan oleh Tuhan, lalu kau mirip dengan Allah, dan kau adalah gambaran Allah, gambaran dan rupa Allah. Hari ini lihat dirimu, kehidupanmu, lebih banyak miripnya, lebih banyak samanya, atau bedanya. Kalau ternyata lebih banyak bedanya, saudara kasih, saya pikir sudah waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Karena pengakuan dimerdekakan oleh Tuhan karena iman, itu cuma pengakuan doang, realitanya tidak, saudara. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kau berkata, imanku sudah memerdekakan aku, dan aku hidup dalam kemerdekaan karena iman, maka yang pertama dengan apa? Coba lihat diri saudara, apakah engkau mirip dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan dalam tindakan, perbuatan yang engkau lakukan, saudara. Saudaraku terkasih, ini PR kita, saudara.
supaya dalam kondisi saat ini saudaraku terkasih, kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara kasih, dan yang terakhir, saudara. Terakhir. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara. Betul ya? Walaupun saudara di rumah, saudaraku terkasih, tetap terakhir harus kencang. Amin. Supaya yang buta melihat, saudara. Betul ya? Jadi kalau di gereja saja orang bisa buta waktu dengar firman, apalagi di rumah, saudara. Jangan-jangan saudara dengarnya juga sambil nonton, sambil di atas bantal, saudara. Ketika firman Tuhan mulai datang, saudara juga mulai dibawa kepada hadirat Tuhan, saudara. Tanpa disadari sudah mulai bahasa roh, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jadi terakhir harus tetap kencang, amin. Supaya yang buta melihat, haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih, firman Tuhan, lihat begini, saudara kasih. Firman Tuhan berkata, yang terakhir, orang yang dimerdekakan oleh roh Allah, orang yang dimerdekakan oleh iman, firman Tuhan berkata, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan firman Tuhan katakan kalimat terakhir apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dengar, orang yang dimerdekakan oleh firman Allah, firman Tuhan berkata, iman yang memerdekakan mereka akan membuat mereka semakin besar dalam kemuliaan Allah. Saudara, kalau sudah dengar kata semakin, saudara terkasih, saudara harus tahu ini bicara tentang progres. Amin. Kalau saudara bilang saudara dimenangkan oleh iman, lalu saudara semakin hari semakin besar dalam kemuliaan Allah, berarti ada progres kehidupan yang terjadi dalam kehidupan. Kau harus semakin baik. Progresnya harus semakin positif. Kau harus semakin berkenan. Kau harus semakin berkualitas. Kau harus semakin pintar. Kau harus semakin berprestasi. Ini baru namanya orang yang merdeka. Saudara lihat Indonesia merdeka kapan? Tahun 45, betul? Saudara pernah nonton film-film sejarah begitu, zaman-zaman perang tahun-tahun 45 begitu? Saudara akan lihat bahwa keadaan zaman itu, lalu kau bandingkan dengan keadaan zaman sekarang, wow, jauh sekali bedanya, betul toh? Dulu orang masih naik sepeda, kita sudah naik motor, naik mobil, bahkan sudah banyak mobil yang terbang. Maksudnya kecelakaan, saudaraku terkasih motor campak, betul? Saudaraku terkasih, sekarang teknologi jauh sekali beda, jauh sekali beda. Maksudnya apa? Berarti ada pertumbuhan, ada progres. Itu baru namanya merdeka. Hari ini kalau kau berkata dalam dirimu, saya sudah dimerdekakan oleh firman Allah, dimerdekakan oleh iman, persoalannya adalah kau bertumbuh nggak? Semakin positif nggak? Atau semakin negatif? Dulu marahnya 300 kali, sekarang sudah 700. Itu bukan merdeka berarti. Yang namanya merdeka itu semakin positif. Kalau dulu kau marahnya 1000 kali satu hari, sekarang harus berubah. Besok paling tidak berkurang jadi 999 kali. Itu namanya bertumbuh, progresif. Tuhan pakai kata semakin loh firman Tuhan, betul ya? Kalau ada kata semakin berarti kan tidak mutlak, begitu toh? Saudaraku terkasih, ya harapannya kalau bisa mutlak. Tapi kalau kau udah Pak, saya berubah, harus langsung mutlak berubah 180 derajat. Jangan, nanti takut kau stroke. Saudaraku terkasih, jaga. Semakin saja, progres saja, progres. Jadi kalau hari ini saudara terkasih kau suka marahmu 500 kali. Ya kalau kau namanya dimerdekakan, besok 499 kali. Amin. Amin. Saudaraku terkasih, lihat dirimu. Jangan ketika firman Tuhan menegur kau nggak mau berubah. Saya ingat satu kali saya khotbah di sebuah seminar, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih di sebuah seminar acara perusahaan waktu itu. Lalu perusahaan buat acara retret, kemudian saya khotbahnya, saudara terkasih ya. Saya dikasih banyak sesinya waktu itu, kalau nggak salah 5 kali kalau nggak salah saya. Lalu kemudian dalam satu sesi, saudara terkasih, saya lagi menjelaskan tentang kepemimpinan ya, dan bagaimana etika dalam etika Kristen dalam pekerjaan, saudara kasih pada saat itu. Lalu tiba-tiba entah bagaimana ceritanya sampai kepada acara marah-marah, cerita marah-marah, saudara kasih. Lagi saya jelasin begitu, saudara kasih. Tiba-tiba satu orang angkat tangan. Lalu bilang, Pak Pendeta, saya mau ditanya Pak. Oh boleh. Walaupun sudah saya lagi menyampaikan materi sebetulnya, tapi kalau dia sudah angkat tangan ya mau bilang apa, saudara? Artinya bilang, oh iya boleh. Silakan, Bapak mau nanya apa? Waktu dia nanya, saudara kasih,
saya bisa pastikan ini bapak pasti salah satu pimpinan di perusahaan. Kenapa? Yang pertama dari cara bertanyanya, yang kedua dari pertanyaan. Lalu saudaraku terkasih, saya bilang, ya silakan Pak, mau nanya apa, Pak Pendeta. Kalau misalnya, dia bilang begitu, kita ini kan pimpinan nih, lalu misalnya anak buah kita melakukan kesalahan, Pak Pendeta, pertanyaan saya adalah, kalau kejadiannya seperti begitu, kita boleh marah-marah nggak, Pak Pendeta? Saya bilang sama dia, Pak, boleh ulangin pertanyaannya sekali lagi? Sudah ya? Gini Pak Pendeta, ini misalnya anak buah kita salah nih, melakukan kesalahan. Memang salah Pak Pendeta, memang dia melakukan kesalahan. Nah karena dia salah, kita sebagai pimpinan boleh marah-marah nggak Pak Pendeta buat sama dia? Saya bilang, boleh sekali lagi ulangi. Kayaknya dia mulai jengkel. Sudah bertegas karena saya suruh dia jelas tanyanya, tapi saya suruh tanya 3 kali, ulangin 3 kali, mulai jengkel dia. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak marah-marah kalau anak buah kita salah? Saya bilang, stop Pak. Oh, kenapa stop, Pak Pendeta? Pak, dengar ya. Firman Tuhan bilang, marah saja dilarang, apalagi marah-marah. Saya bilang, sekarang, waktu saya ngomong begitu, ternyata dia komplain. Dia pakai ayat lagi komplainnya. Lalu dia bilang, kenapa Pak Pendeta bilang nggak boleh marah-marah? Oh, kata firman Tuhan catat, Yesus pun marah. Dan waktu Yesus marah Pak Pendeta, itu nggak kira-kira loh Pak Pendeta. Itu sampai dibanting-banting, diobrak-abrik, segala macam. Pokoknya berantakan itu tempat Pak Pendeta. Saya bilang, Pak, Bapak kalau bertanya lalu pakai ayat firman Tuhan mendukungnya, harus yang tepat. Saya bilang, loh emang itu nggak tepat Pak Pendeta? Ya bukan nggak tepat, tapi tidak fair. Saya bilang, maksudnya kenapa Pak Pendeta nggak fair? Pak, saya bilang, kalau Bapak pakai ayat itu lalu membenarkan marah-marah, menurut saya tidak tepat. Kenapa saya tidak tepat? Nih saya tanya Bapak, kenapa tidak fair menurut saya? Nih saya tanya Bapak. Oke, sekarang Bapak tolong jawab saya. Pak Pendeta, Pak, saya bilang begitu. Bapak tahu nggak Yesus waktu hidup di bumi berapa tahun dia hidup? Lalu dia bilang 33,5 tahun. Wah, hebat ini ternyata Bapak. Suka baca firman rupanya. Saya bilang, oh bagus. Saya bilang begitu. Oke, pertanyaan kedua. Saya bilang, selama 33,5 tahun Yesus hidup di bumi. Pertanyaan saya, berapa kali Yesus marah dicatat di Alkitab? Saya bilang. Waktu saya bilang begitu dia diam. Saya bilang, ayo Pak, berapa kali? Dia bilang, ya kalau itu sih, ya memang 1 kali aja. Ya? Nah itu Bapak tahu, saya bilang begitu. Kan gak fair, saya bilang. Kenapa gak fair Pak? Yesus 33,5 tahun hidup, dicatat di Alkitab cuma 1 kali marah. Terus Bapak pakai ayat itu untuk Bapak yang 1 hari 33 kali marah. Sama sekali, betul ya? Gak fair, saya bilang begitu. Kalau mau pakai ayat itu harus sama. Saya bilang begitu, saudara terkasih, akhirnya dia diam. Saudara tahu, banyak kali kehidupan kita yang membuat kita tidak berubah progres adalah kita. Dan cilakanya seringkali, saudara terkasih, kita pakai ayat Alkitab untuk membuat kita nyaman dalam dosa. Coba seberapa banyak orang yang bersalah lalu ditegur, terus pakai ayat firman Tuhan, ayat emas orang berdosa nih, saudara. Apa itu Pak ayat emas orang berdosa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara terkasih. Itu ayat tidak salah, itu ayat benar. Roh itu memang penurut, daging itu memang lemah. Tapi kalau kau salah mengartikannya dan kau pakai itu ayat untuk pegangan dalam hidupmu ketika kau jatuh dalam dosa, kau tidak pernah berubah dalam hidup ini. Hidup ini harus berubah. Kalau kau bilang kau dimerdekakan, harus ada progres hari-hari. Saudaraku terkasih, keadaan kita di zaman ini sekarang sedang dalam keadaan yang menakutkan banyak orang. Betul? Kita lihat saudara terkasih virus corona. Dan menurut saya ini kalau sudah tidak diantisipasi oleh anak-anak Tuhan dengan baik, virus corona ini bisa menghilangkan, situasi virus corona ini bisa menghilangkan kasih dalam hidup kita. Sekarang ada lagi masa apa? Social distance, betul ya? Distance, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bagus untuk kita. Tapi pastikan hatimu tetap mengasihi orang-orang di sekitar. Sekarang coba lihat orang batu dikit kita curiga, betul ya? Kenapa buat batu? Sudah cek belum? Sudah stop. Corona lagi kok. Akhirnya kan dia bilang begitu, sakit hati dia. Betul ya? Sakit hati itu dibawa sampai corona sudah selesai, masih sakit hati dia. Akhirnya satu dengan yang lain saling berantem, betul ya?
satu yang lain lihat, itu kurang ajar deh tuh. Habis dulu aku mau batuk, dia bilang aku corona enak aja, sampai orang-orang menjauhkan saya segala macam. Akhirnya berkepanjangan. Saudara dengar, situasi hari ini harus kita sikapi dengan anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dirubah dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita boleh jaga jarak. Hari ini kita ibadah, saudara di rumah, kami di sini. Ini bukan lagi mau ngomong, saudara tetap di rumah supaya kami tetap di sini. Enggak, saudara. Setelah ini kami pulang, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya adalah walaupun jarak kita berpisah agak jauh, saudara, tapi pastikan kasih Tuhan tidak boleh hilang dalam hidup kita. Ketika masanya tiba, waktu gereja sudah dibolehkan lagi untuk ibadah, jangan sampai saudara tidak ibadah. Saudara harus berkumpul, saudara harus percaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh iman, imanmu harus lebih terlihat daripada ketakutan. Imanmu harus lebih terlihat daripada kekhawatiran. Jadi untuk itu, sekarang kita masanya memang tidak boleh kumpul karena pemerintah juga sudah menganjurkannya. Tapi nanti setelah masanya tiba, kita harus kembali berkumpul, saling memberi kasih satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, supaya inilah bukti bahwa kita sudah dimerdekakan oleh iman kita. Iman kita memberkati kita, iman kita memerdekakan kita, dan iman kita menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita katakan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini, hari ini kau sudah dengar firman bahwa Tuhan sudah memerdekakan engkau. Imanmu membuat engkau merdeka. Imanmu sudah membuat engkau percaya kepada Allah. Imanmu sudah membuat engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Pribadi yang terus maju semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang carut-marut hari-hari ini, saudaraku terkasih, mari kita buktikan kepada banyak orang kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh iman. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari doakan orang lain, doakan tetanggamu, doakan bangsamu, doakan anak-anak Tuhan. Semua kita doakan, saudara terkasih, supaya kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita. Supaya kemuliaan dinyatakan bagi bangsa kita. Dan kita kembali dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini kau dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang kurang sehat, mari hari ini percaya pada Tuhan bahwa imanmu sudah membuat engkau menang. Imanmu sudah memerdekakan engkau. Kau tidak boleh diikat oleh rasa takut. Kau harus berani berkata kepada sakitmu, pergi dari dalam hidupmu, dan biar kuasa Allah bekerja dan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Tapi kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, saya sungguh butuh dukungan doa. Hari ini walaupun engkau melihat di layar kaca, handphone, TV, atau apa yang kau saksikan lewat siaran ini, hari ini taruh tanganmu di dadamu, angkat tangan kirimu dan katakan, Tuhan, aku percaya, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan, aku sudah dimerdekakan oleh imanku kepada Yesus, dan hari ini aku percaya sakit yang ku alami disembuhkan dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Kuasa darah Yesus memberkati engkau dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu Tuhan, terutama jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka.
Engkau membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Seperti Tuhan meluputkan kematian dari orang-orang Israel zaman Musa, demikianlah tanda darah Kristus ada di rumah anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Di rumah anak-anak-Mu, orang yang beriman. Di rumah anak-anak-Mu yang dimerdekakan oleh Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan membungkus mereka dengan kuasa darah. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi kami. Kau Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat isi hati-Mu yang Kau sampaikan buat setiap kami, keluarga lepas keluarga, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami mengucap syukur dalam keterbatasan kami saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada buat kami. Engkau sungguh ada buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar, kami mau mengerti lebih lagi bagaimana kami adalah gambaran kehidupan orang percaya yang sudah dimerdekakan. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu hanya kemuliaan nama Tuhan yang kami lakukan sebagai cerminan kami menjadi orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Kami sudah diubahkan menjadi serupa, segambar dengan-Mu, dan tindakan kami pun diubahkan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau mengerti lebih lagi, ada pertumbuhan iman, ada kebaikan, ada hal-hal yang lebih baik lagi yang kami mau lakukan pada saat kami percaya bahwa kehidupan kami sudah dimerdekakan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati STT yang dipimpinnya, berkati pelayanan gereja, bahkan sekeluarga. Kau memberkati Bapak Pendeta yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Samuel Simanjuntak diberkati, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan karena ada Tuhan bertahta dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami takut. Kami tahu Tuhan, kami khawatir. Tapi biarlah pada saat ketakutan, kekhawatiran, bahkan setiap keadaan mencekam kami saat ini Tuhan, bahkan bukan buat kami saja, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, dimanapun mereka berada, semua takut. Bahkan negara-negara maju yang mengeluarkan obat-obat terbaik, punya teknologi terbaik, semua takut Tuhan, semua takut. Kami sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, kami mau bersatu hati, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami mau mengambil waktu ini Tuhan, untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kami berdoa buat bangsa-bangsa, untuk kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu hanya Engkau yang berdaulat, hanya Engkau yang berkuasa. Kami angkat semua Tuhan, permohonan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, terlebih lagi saat ini
Biarlah firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu hidup dalam kami. Karena memang firman-Mu yang memberikan kehidupan buat kami. Hanya firman-Mu yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Kami mau pegang erat firman-Mu Tuhan. Kami mau pegang erat Tuhan. Iman percaya kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa itulah yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Terima kasih. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kalau kami tetap masih boleh beribadah walaupun dengan jarak yang berjauhan. Kami mengucap syukur buat setiap teknologi yang ada. Kami mengucap syukur buat semua hamba-hamba-Mu yang hari ini sudah melayani dari House of Shekinah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami. Sepanjang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kemampuan, kesanggupan, talenta, untuk kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di saat-saat perenungan diri, di saat-saat kami terisolasi dengan dunia luar, kami tahu Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Untuk kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu yang kami baca dari Alkitab. Dan kami berdoa buat keluarga-keluarga, buat bangsa-bangsa. Dan kami semuanya Tuhan percaya segala sesuatunya Tuhan sudah rancangkan hal yang baik buat setiap kita. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami menundukkan kepala kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membelai kami, Engkau yang memegang tangan kami. Kami gak takut, kami percaya berkat-Mu melimpah, janji-janji-Mu ya dan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, keluarga GKI Sudirman dimanapun kalian berada. Segala puji syukur sembah hormat hanya buat Tuhan. Ini waktunya untuk kita menikmati waktu dengan yang indah dengan Tuhan. Bersama dengan keluarga-keluarga. Mari keluarga-keluarga eratkan hubungan suami istri, bapak ibu, anak-anak, kakak adik. Di dalam kesempatan ini kita belajar bergandengan tangan, berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah satukan keluarga-keluarga. Dan inilah Gereja Kemuliaan Sion Sudirman dari House of Shekinah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak dan kepada semua yang sudah berjeri lelah untuk hari ini. Dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.